kita lanjutkan ke apa? Kenapa mm, promosi sangat dibutuhkan. Kenapa promosi sangat dibutuhkan? Karena promosi ini tidak hanya untuk dilakukan hanya perusahaan besar atau perusahaan menengah saja, tetapi justru di semua kalangan ya teman-teman. Karena promosi itu tidak hanya dalam bentuk iklan atau poster saja, tapi teman-teman bisa minta alat bantu media untuk menginformasikan dalam bentuk misalnya sekarang sudah ada Instagram, sudah ada Twitter, sudah ada Facebook, kemudian bisa dalam bentuk WhatsApp. Bantuan sekarang promosi itu kita tidak saja dalam bentuk menggunakan budget yang cukup besar seperti iklan di TV ya teman-teman. Hal itu juga bisa dilakukan oleh seorang pemasar atau seorang marketing, tetapi apabila ingin mengefisiensikan budget yang ada dalam satu perusahaan, banyak hal-hal yang bisa digunakan untuk mempromosikan barang kita kepada media-media saat ini. Sekarang media itu jauh lebih mudah ya untuk kita dapatkan. Tidak perlu menggunakan biaya yang cukup banyak. Misalnya media YouTube, media WhatsApp, Instagram itu hanya perlu tinggal rajin mengupload dan lain sebagainya. Kemudian orang lain menyukai, subscribe dan lain sebagainya, like, unlike dan sebagainya itu sangat mudah untuk didapatkan sebuah perusahaan dalam membangun citra, membangun uh, produk atau promosi yang dibutuhkan. Oke ya, itu yang saya maksud kenapa marketing mix ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemasar. Oke, di sini pada elemen promosi di dalamnya juga terdapat iklan, direct mix, kemudian personal selling dan sales promotion. Ini yang tadi saya bagi 4 tadi ya teman-teman ya. Dimana promosi mix ini juga sangat penting digunakan dalam melakukan marketing PR atau marketing public relation. Oke, konsep pemasaran yang terkait dengan PR juga dikemukakan ada nih menurut pakar Thomas Harris. Thomas Harris ini adalah sebuah pakar komunikasi, seorang pakar komunikasi yang menjelaskan bahwa MPR ini uh, dilihat dari fenomena yang terjadi di dunia. Oke, kenapa seorang PR sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan? Ini adalah teman-teman sebagai seorang PR yang dibutuhkan dalam perusahaan tuh kenapa sih dibutuhkan? Nah, yang pertama adalah PR sudah menjadi sesuatu yang besar dalam bisnis yang menguntungkan. Karena itu tadi saya sudah menjelaskan, PR mampu untuk mengangkat citra baik yang tadinya buruk menjadi baik di mata masyarakat dengan melakukan program-program kegiatan-kegiatan humas, kemudian adanya target sasaran yang dituju, sehingga membuat perusahaan menjadi efektif dan lebih menguntungkan bisnisnya. Itu ya. Kemudian marketing PR juga bagian dari pertumbuhan yang paling besar nih teman-teman dan cepat dalam pertumbuhan industri yang digunakan. Karena MPR di sini adalah orang-orang yang mempromosikan produk perusahaan ke media-media. Tugasnya seorang humas adalah itu, bukan seorang tugas bagian misalnya HRD yang melakukan itu. Mereka akan jadi kesulitan ya, karena mereka tidak punya background di dalamnya untuk bisa membuat bagaimana sebuah citra itu dapat menjadi bagus. Karena apa? Karena orang HRD fungsinya merekrut sebuah karyawan. Terus kemudian bagian produksi kemudian disuruh mempromosikan. Mereka juga akan kesulitan ya teman-teman. Karena apa? Karena bukan bagian di bidangnya. Tapi seorang humas yang memang teman-teman adalah seorang mahasiswa humas yang nanti akan menjadi seorang PR dalam suatu perusahaan adalah eh, bagian dari pertumbuhan cepat di dalam perusahaan teman-teman. Orang yang paling penting di dalam perusahaan adalah PR. Salah satunya adalah PR. Oke. Kemudian menurut Thomas juga di sini perusahaan mengakui semakin meningkatnya arti penting PR, semakin PR atau marketing PR dihargai dan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, maka anggaran, kemudian hal-hal lain yang menyangkut tentang profit perusahaan itu akan jauh lebih tinggi juga, akan menjadi lebih besar juga. Jadi peran PR di dalam perusahaan itu sangat penting. Semua perusahaan manapun pasti memiliki seorang marketing atau pemasar atau seorang MPR. Nah, letak di sinilah yang untuk menginformasikan, menyebarluaskan, me, me, memberikan informasi tentang perusahaan kita itu seperti apa di mata masyarakat atau di mata publik. Oke, selanjutnya, PR juga mulai menambah minat di media pemasaran dan perusahaan. Itu sudah pasti ya teman-teman ya.
Kemudian himpunan akademis juga menaruh perhatian yang lebih baik terhadap PR. Kenapa? Karena PR di sini mampu untuk membuat suatu hal yang tidak saja mengembalikan yang buruk menjadi baik, tapi juga yang baik semakin menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi peran teman-teman ini sangat penting ya. Jadi jangan pernah menyepelekan bahwa kuliah PR itu sangat mudah. Nggak mudah ya teman-teman ya. Karena seorang PR harus mampu untuk mengekspresikan keinginan perusahaan, kita sebagai perantaranya itu harus mampu untuk menjelaskan dengan baik, harus mampu berbicara dengan komunikasi yang baik, harus mampu bisa menjelaskan sesuatu hal yang baik kepada publik. Karena tidak semua orang, baik itu tidak semua orang pintar, bisa menjelaskan sesuatu hal menyangkut tentang baik buruknya produk atau baik buruknya suatu program dalam suatu perusahaan. Oke. Oke, di sini pendekatan NPR dan Harris Gerd di sini menurut Thomas ada 3 pendekatan dalam NPR. 3 pendekatan dalam NPR ini adalah merupakan faktor penting di dalam posisi seorang NPR dalam suatu perusahaan. Yang pertama, adanya push atau dorongan. Nah, strategi dorongan di sini diperlukan untuk menggunakan kekuatan penjualan dan promosi melalui saluran-saluran. Oke, produsen secara agresif mendorong produk pada agen. Agen kemudian mendorong kepada pengecer. Pengecer mendorong kepada konsumen sebagai pembeli. Jadi di sini adalah perannya kita memiliki posisi di atas untuk mendorong ke arah di bawah untuk menjadi lebih baik lagi, itu harus kuat di bagian atasnya. Kenapa? Karena dari posisi dari atas, di mana sebuah perusahaan, pemilik perusahaan menginformasikan kepada agen dengan baik, maka agen akan memberikan pengecernya juga akan menginformasikan dengan baik, menjual dengan baik. Begitupun pada saat agen menjual kepada konsumen juga bisa menginformasikan dengan baik sejauh mana produk ini juga tidak membahayakan, produk ini baik, produk ini aman, dan lain sebagainya. Produk ini halal jika itu memang produk makanan, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya, saya rasa teman-teman sudah cukup paham nih. Oke, yang kedua, menurut Thomas Harris di sini pendekatan MPR, pendekatan secara MPR juga harus adanya tarik. Kenapa sih? Nah, strategi menarik di sini diperlukan pengeluaran uang banyak atas periklanan, promosi konsumen. Kemudian jika strategi ini efektif, maka konsumen akan meminta produk kepada pengecer. Pengecer akan meminta kepada agen. Agen akan menanyakan produk kepada produsen atau sebagai kita sebagai pemilik perusahaan. Nah, sebagai proses penarikan di sini juga bisa mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan nih, media kalau kita ingin mempromosikan perusahaan kita, produk kita kepada orang lain atau kepada publik, yang paling cepat adalah kepada media. Oke ya, ke media itu tidak saja harus melakukan iklan. Melakukan iklan, pada saat melakukan iklan, itu kan akan melakukan budget yang cukup tinggi. Nah, kita cukup untuk mencarikan alternatif-alternatif media lain. Contohnya dengan informasi jualan di Instagram, informasikan di Twitter, kemudian informasikan di Facebook, dan lain sebagainya. Itu banyak cara yang dilakukan oleh seorang humas atau seorang PR dalam menjual produk atau menginformasikan produk kepada publik atau khalayak. Nah, yang ketiga, pas atau melewati. Oke, teman-teman di sini bisa baca. Dalam strategi melewati, diperlukan pada pemasaran yang saat ini semakin kompleks, terutama untuk keperluan memasuki pasar yang dihalangi atau dilindungi oleh partai lain daripada pengguna akhir. Partai ini termasuk tetapi dengan tidak ada arti yang terbatas. Pembuat kebijakan pemerintah, buat undang-undang, regulator, partai politik, aktivis, kelompok, kepentingan umum, mewakili tumbuhnya penyebab agenda atau menarik keperhatian. Oke, di sini teman-teman dapat melihat bahwa merancang strategi mengurusi program mengizinkan para agen untuk melewati para penjaga gawang dan masuk pasar. MPR di sini harus bisa memainkan suatu peran, apa yang disebut dengan peran melewati. Ketika para pelanggan membuat keputusan untuk membeli, mereka sangat yakin perasaan memutuskan untuk membeli dua hal, yaitu produk dan perusahaan. Nah, disinilah letak fungsi seorang PR harus mampu untuk mengedukasikan kepada publik, mengedukasikan kepada khalayak bagaimana sebuah produk itu untuk aman. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai bumbu masak mecin ya, penyedap rasa ya teman-teman ya.
sekarang produk tersebut sudah bisa digunakan lagi oleh kita. Sekarang produk tersebut sudah banyak